Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada 3 hal mengenai tilawah kita yang akan kita kuatkan sebagai reminder, sebagai tadhkirah pengingatan. Yang pertama ismam, ya. Ketika kita baca, gimana ismam tadi Pak Dariola? Tak. Gimana? Iya. Jadi dengungnya tetap, tapi domahnya ada. Ya. Dengungnya tetap, domahnya ada. Surah Yusuf ayat berapa? Ayat 11. Itu udah biasa ya. Jadi untuk merimain nih, mengingatkan ya. Karena kita kan udah beberapa kali bolak-balik ketemu ayat Quran ini, kalau lupa ya diingetin, nggak apa. Jadi bacanya itu la ta'manna. Nggak merubah dengung, dengungnya tetap dengung. Gimana Pak? Tafadhol. Iya, la ta'man gimana? Udah geli. Bulutnya membulat aja ya. Ya, dan nggak boleh kayak gerak-gerak gitu ya. Enggak. Dengungnya tetap dengung. Jadi kalau kita nggak ngelihat, nggak ketahuan. Lan ta'manna. Ada perubahan nggak? Nggak ada. Suaranya tetap. Ya, makanya ini ismam ya. Makanya kita kan tilawah sebagaimana Rasulullah SAW membaca. Kenapa? Karena sebenarnya ada wawu dia. La ta'manuna gitu ya. Cara bacanya la ta'manna. Bisa? Sekarang saling ngelihat satu dengan yang lainnya. Praktek, saya kamar mandi dulu. Kedinginan nih, maaf ya. Tapi kumhuna berdiri di sini menghadap sana. Dia memang harus terlihat. Kalau nggak kelihatan ya nggak tahu gitu. Cemburutin istri lagi. Bu Rina, Ridho ya. Fadal, silakan. Ya. Lan ta'manna gitu ya. Udah praktek masing-masing? Coba Bapak Iwan gimana? Nah, jadi balikin dulu ya. Mana gitu ya. Iya. Pak Imam kayaknya agak gimana? Belum plong. Silakan. Ternyata belum bisa. Ulang. Nggak apa, nanti di rumah diwiritin nih, disering. Bulasti kenapa? Geli banget. Dari samping. Pasan, coba. Nah, tapi dengungnya jangan terlalu lama gini. Ibu-ibu. Bu. Istighfar. Ya, dengungnya jangan kelamaan, jeda dengung sama mencucunya itu. Jangan la ta'man. Nah, jangan ya. Lagi cepat. La ta'manna gitu ya. Jadi panjang dengungnya juga sama, panjang dengungnya. Bukan berarti dengung jadi 5 harokat gitu kan, enggak. Ya. Nanti silakan dilatihkan lagi insyaallah ya. Pakai cermin boleh ya. Yang kedua, catatan tadi adalah gunnah. Ini sering ya di taklim kita ingetin gunnah ini dengan 4 tempatnya, nun tasydid, mim tasydid, idgham bi gunnah, baik karena mim mati atau nun tasydid, min mati atau tanwin ya. Kemudian ada iqlab, ada ikhfa, itu semuanya mendapatkan dengung yang sama. Bahasa saya kan dengung itu dinikmati. Nikmatin aja dengungnya itu.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Jadi kalau yang panjang tuh dinikmatin aja. Iya, dinikmati. Wa amma bi ni'mati ya. Jadi jangan terlalu cepat ya. Fa'amal nanti kesananya itu susah. Ya, itulah kalau saya melihat bagian dari i'jazul Quran, bagian dari mukjizat Al-Quran itu diturunkan dengan kaidah tajwidnya. Bukan dengan ilmunya, tapi kaidahnya. Bukan secara teori, tapi prakteknya. Sudah dibaca sesuai dengan tajwidnya itu. Kalau ilmunya itu ilmu turunan, ilmu yang ada bukan di zaman Nabi. Ya, di sahabat juga nggak ngurusin tajwid. Ya, setelah para sahabat, para tabiin, kemudian baru lambat laun berkembang itu ilmu namanya ilmu tajwid. Sama dengan kedokteran gini ya, misalnya mohon maaf ya. Sebenarnya penyakit itu dari dulu udah ada. Tapi setelah didiagnosa terus turun-temurun puluhan sampai ratusan tahun baru ternyata nama penyakitnya ini loh, gejalanya ini gitu. Jadilah teori. Makanya kenapa sekarang ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Semuanya sudah ada tapi dilihat lagi. Ya. Kemudian diduplikasi, ternyata begini. Kalau ini ketemu ini gimana ya jadinya? Mulailah, itu serapan baru. Jadi baru, tapi modal-modalnya itu udah ada. Misalnya pesilang pohon, ya ada jeruk pepaya, disebut apa? Jerpa ya. Jeruk pepaya, itu kan orang lihat, jeruknya ada nggak? Ya ada, pepayanya ada nggak? Ada pepaya, dicoba-coba, jadilah. Tetap aja dia tidak bisa merubah jeruknya, tidak bisa merubah pepayanya. Ada tapi disilang, disilang lah, disilang. Digabung jadi jeruk pepaya misalnya. Ya antara pohon ini dengan pohon ini disatukan, anak binatang ini dengan binatang ini dan seterusnya segala macam. Ya dicoba termasuk cloning manusia gitu kan percobaan. Teorinya itu dari yang sesuatu yang ada kemudian diturunkan begini-begini. Ya termasuk ini. Ternyata ini nggak masuk loh kalau di kaidah-kaidahnya. Kaidah ini nggak masuk, kaidah ini nggak masuk ya. Terus gimana? Ya udah bikin kaidah yang kumpulan yang nggak masuk pengecualian-pengecualian sehingga disebut dengan gorib gitu. Apa gorib artinya gorib? Gorib. Gorib. Bukan korib. Ya, makanya ada orang tuh wallahualam ya, sering ngomong huruf qaf itu jadi gha. Kalau huruf qaf jadi gha itu pas korib sama gorib tuh beda. Ya. Kalau korib artinya dekat, karib, tapi gorib artinya asing. Jauh berarti kan, dekat. Ya. Makanya kalau kita ngomong gola Allah Ta'ala, mungkin saat itu nggak ada masalah. Itu maksudnya kola. Tapi kalau korib jadi gorib, itu artinya jauh. Makanya makharijul hurufnya harus kita perhatikan juga. Itu ya, yang kedua masalah dengung. Yang ketiga, makharijul huruf za tadi ya. Yang berulang-ulang, za. Huruf Z. Nah, huruf Z. Ini bukan yang mudah. Saya pernah cerita ya, kenapa semua anak saya ada huruf Z-nya. Kenapa? Tahu kan? Saya pernah cerita, karena sejak saya ngajar Al-Quran, itu makharijul huruf, kalau yang lain agak mudah, tapi kalau ini biasanya udah melekat. Semua anak saya dipanggil pakai J. Harusnya Zahra, panggilnya Jahra. Aizzah jadi Ijat, gitu kan. Tazkiyah, Tajkiyah gitu. Yang terakhir Yazid. Panggilnya apa? Yazid gitu. Jid, Yazid gitu kan. Bukan, nama saya Yazid. Pakai Z. Nah, itu latihan Z.
Zazizubaz. Ya, bukan Jack. Bang Jack enggak, Bang Zakaria. Gitu kan. Kalau Jack itu Jackmania, ya karena Jakarta, Jack deket. Ya. Ya, dilatih tuh pelan-pelan. Susah karena baru awal. Lama-lama bisa. Orang naik sepeda aja juga awal-awal jatuh gitu kan. Ada orang yang langsung menyerah di awal. Aku raiso, takut gitu kan. Nah, rasa takutnya dihilangkan dulu, ya. Takut salah, nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Takut salah. Soal ada 100, aku nggak mau ngerjain, kenapa? Takut salah. Ya pasti ada kok, probability buat salah tuh pasti ada, namanya manusia. Ya. Coba kultum, saya takut salah. Ya pasti ada kemungkinan salah ucap, ya. Kadang-kadang longkap, ya kan? Orang jadi imam sering salah juga biasa aja. Yang penting sejauh mana kita berani open mind, membuka diri, kemudian kita melakukan perbaikan. Mau nanya, emang ada di antara kita pas lagi nikah yang berpengalaman? Atau Ismi mau cari suami yang berpengalaman? Saya yakin kan enggak ya. Artinya pasti cenderung salah tuh ada, ya kan? Tahu-tahu salah kita sama suami nggak suka warna hitam misalnya ya. Tahu-tahu kita lupa beli sesuatu lupa suami gua nggak suka warna hitam. Biasa aja, dan suami juga harus paham, oh iya, namanya baru. Ya. Tapi udah dari tahun ke tahun, lah iya, selama hidup pasti ada salahnya. Ya, selama hidup pasti ada salahnya. Ya. Makanya pentingnya kita ya mendapat pembinaan ruhiyah, mental, spiritual seperti ini, bukan karena kita udah pengalaman, enggak, paling tidak mengingatkan lagi, oh iya, ada yang kurang pas. Termasuk ini. Nah, salah satu apa sih pelajarannya kalau kita ngaji bareng? Salah satu pelajaran yang kita dapatin dalam kehidupan kalau kita ngaji bareng, kita akan mudah melihat kesalahan kita melalui cermin orang lain. Ya, saya ulangi, dengan kita berjamaah, kita akan bercermin melalui orang lain. Bisa jadi yang protes bukan saya, tapi tetangganya. Ya gitu kan, dengung, ya, tahan ngapa dikit, gitu kan. Ya, kalau saya kan pelan-pelan, ya kadang-kadang udah sekali enggak, 2 kali enggak, ya udah lewat aja dulu, gitu kan. Ya, tapi dicoba dulu. Dalam kehidupan gitu loh nanti. Coba deh kalau kita nggak sabar-sabar di keluarga, ya ujung-ujung sama istri gini, kan aku udah kasih tahu dari kemarin, gitu. Ya, kan aku udah bilang, nah udah tuh kalau udah begitu udah repot tuh, ya. Langsung ada namanya buka front tuh. Besok-besok pas suaminya begitu, gantian loh ya. Nah, kan udah dibilangin, nah udah. Hidup tuh nggak ada nikmatnya. Tapi kalau kita bisa idgham, idgham tuh melebur, ya kan? Walaupun berbeda, tapi tetap satu, ya kan? You and me jadinya we, gitu kan? Itu kan idgham tuh kan? Ya, ini romantisme ilmu tajwid katanya, ya kan? Jadi kalau udah melebur, udah jadi satu kesatuan. Itu nikmat, itulah berkeluarga. Ya, yang siapa yang bicara? Ya gimana, Bu? Wis, Ardoan. Kayak lagunya Michael Jackson. Ya, lanjut ya. Jadi menang mana bola soal? Menang katanya. Menangis pulang kamu. Kalau adu penalti, ya lanjut ya. Tapi saya nggak suka nonton bola. Mubazir waktu ya. Saya senang nonton pertandingan bola, nonton bola mubazir waktu. Asli, nggak ada kerjaan. Ya nggak pasan, kan bola ditontonin. Kurang kerjaan. Kalau pertandingan bola enak kan, ada yang nyerang, ya kan, ada defense gitu kan. Ya. Nyambung ya Bu ya? Iya. Nah gitu. Ya kadang-kadang Bu di sini nggak nyambung Bu. Di rumah lagi sholat, Allahu Akbar, ketawa dia. Oh gitu ya maksudnya. Jangan panjang-panjang, Bu. Delaynya kelamaan. Udah Bu, jangan dibahas lanjut. Niza ya. Yuk kita mulazama zazizu bareng-bareng ya. Zazizu zizubaz ya. 4 ini aja.
Zazi zubaz. Zazi zubaz. Zazi zubaz. Zazi zubaz. Nah, jadi dia dilepas. Saya ada imam baru nih, saya belajar dia tentang huruf sukun. Bukan dia ngajarin saya, enggak. Jadi kalau dia baca huruf sukun itu disempurnakan sukunnya. Wa id qala, betul. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saya bilang, wis, enak nih, huruf-huruf sukunnya jelas. Jadi ketika alhamdulillah, enggak ya. Jadi betul-betul jelas bilang alhamdulillah saya dapat insight, dapat belajar. Ya, dari walaupun hafalnya ada beberapa yang kelongkap itu biasa kita betulin. Tapi saya belajar dari dia. Jadi melihat orang lain tuh lihat kelebihannya dulu. Oh iya bagus. Walaupun ada yang protes misalnya kan, ini bacanya gini, oh biasa, tenang. Nanti kita perbaiki pelan-pelan ya. Baru 2 minggu. Ya, suruh imam baca yang zahir tuh jahar maghrib isya sama subuh itu bacanya sekarang udah kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu udah juz 2 ya kan, juz 2 hampir 1,5 lewat ya. Bilang alhamdulillah. Nanti jelang Ramadan Al-Baqarah selesai. Saya bilang kompilasi aja, nanti rakaat keduanya pakai juz amma karena di sini banyak anak-anak biar mereka mengulang hafalan juga. Oh ya Ustaz. Tapi saya belajar dari kalimat sukun tadi ya. Miski, jadi bukan miski terlalu cepat, miski tahan. Ya. Karena itu pengaruh terhadap huruf-huruf berikutnya. Jadi ini ya, za ya. Za zi zu baz, namanya hamzah. Ya, Hamzah, Muzdalifah, Huzaimah, ya, Zakaria, ya, Zainab, masya Allah, bukan Jenab, ya kan? Duh, siapa itu Jenab, gitu kan? Ya. Nama ibu saya itu Zainab, nama ibu saya. Ya. Iya Zainab, ya. Kok sama? Berarti kau anak saya. Arif Betawi betul. Zainab. Siti pakai Siti. Siti itu ada Sayyidati sebenarnya. Siti itu Sayyidati tuan putriku gitu ya sebenarnya. Siti. Jadi itu gelar. Cuman bahasa kita kalau bahasa gaulnya ya bukan gaul ya, sebutan yang udah melekat jadi Sayyidati. Siti, Sayyid. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelum saya bertanya kepada ibu-ibu semua dan bapak-bapak mengenai Quran di rumahnya masing-masing, ya kan? Jadi semangat kita Quran kan bukan cuma di masjid, semangat kita setiap hari ada ayat Quran yang kita baca. Pak Hasan kalau setiap hari baca Quran? Alhamdulillah. Waktunya kapan biasanya? Malam. Ya, kalau saya rekomendasi jangan pas tidur. Ya, nyambung kan, sebelum tidur barakallah. Ini mantap nih ya. Jadi sebelum tidur kita ingat sama Allah dengan ayat-ayat Al-Quran. Tadi semalam juga saya sebelum tidur saya tilawah. Setiap hari Pak Imam? Mana enak dengerin lompat-lompat gitu. Oh, tapi baca nggak? Nggak baca rutin di rumah? Oh, tetap harus rutin ya. Biasakan rutin ya. Beda antara nyimak MP3 dengan baca itu beda. Ya. Karena kalimat Quran hadisnya iqra'u, bacalah. Tapi kalau ada bacaan Quran istami'u, dengerin, simak gitu. Tapi kalimat bacanya itu silahkan. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya, iqra' kitabaka. Ya, ini banyak ayat-ayat dan hadis. Makanya jadikan setiap hari daily activities. Ya, namanya amaliyah yaumiyah, aktivitas harian kita ada Quran. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, 1 ain, 1 halaman, 1 lembar, setengah juz, berapa juz silahkan, enggak ada masalah. Ya, jadikan harian. Ini cara kita meruqyah diri kita dengan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an yang selalu kita baca. Ya, kalau di rumah berarti kita meruqyah rumah kita. Ya, jadi kalau setan tuh paling enggak suka di rumah ada zikir.
Jadi kalau ada rumah di dalamnya ada zikir, setan tuh pengen masuk. Lama bitalana. Teman-teman, ini hadisnya sahih ya. Babnya itu bab makan ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang masuk ke rumahnya dengan berzikir, berarti kalau di dalamnya ada zikir juga, itu setan tuh nggak berani masuk ke rumah kita. Tadi dia mengatakan lama bitalana. Ya, kita nggak punya tempat bermalam nih. Ya. Kenapa? Karena dia zikir. Nah, salah satu zikir itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, sampai kata Imam Nawawi yang mengatakan Abdulul Dzikri tilawatul Quran. Itu bab fadilah Al-Quran, kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Ya, saya sampai di presentasi-presentasi tentang Quran tuh saya foto kitabnya, cek gitu kan. Saya kasih terjemah sedikit ya, al-madlub yang dimaksud dengan tilawah apa? Al-qiraah bit tadabbur, membaca dengan memahami. Nanti kita bahas sedikit di awal surat Yusuf ini sebenarnya kita diminta untuk memahami bahasa Arab biar kita bisa memahami konten-konten Al-Quran, khususnya cerita tentang Nabi Yusuf ini. Karena kisahnya itu sangat menginspirasi. Silakan Pak, di rumah setiap hari baca Quran. Kapan waktunya? Oh siang, Masya Allah. Oh iya ya, udah pensiunan ya. Ya, Masya Allah. Enak waktunya ada. Ya. Kenapa? Tidur. Pak Mudi. Maghrib. Kalau maghrib sholat Pak, jangan baca Quran. Ba'da maghrib maksudnya gitu. Ini bahasa aja ya. Pak Ihsan? Tapi setiap hari Pak Ihsan? Oh mut-mutan, tergantung ngelihat bini gitu. Ngelihat bini langsung mut, tilawah, Masya Allah. Apa itu Isma? Mut-mutan. Kalau bisa tiap hari saling mengingatkan ya Bapak dan Ibu. Romantisme itu bukan ngajak makan sekarang. Romantisme itu ketika kita mengingatkan istri atau suami untuk ibadah itu romantis. Ya, nikmati, benar. Ya, Pak Hari. Wah, suka. Jangan suka, itu masalahnya. Iya, berarti harus ada yang mengingatkan nih, reminder, ya kan? Oh gitu, lengkap-lengkap. Kalau beliau lompat-lompat. Ini lengkap-lengkap. Ya maksudnya ada yang kosong kadang-kadang ya. Ya. Kenapa? Ini mohon maaf ya, karena taklim kita bukan taklim cuma sekedar jiping jiro, ngaji nguping, ngaji dia. Enggak. Kita ingin daily activities kita itu terkontrol. Ya, kalau pengen gini saya senang, kalau pengen begini sebenarnya khutbah Jumat. Enak. Khutbah Jumat tuh singkat, sebentar, amplopnya nggak berubah. Benar. Pernah ada, lu kecepatan, amplopnya kurangin sekian gitu. Nggak ada. Kalau kita tujuannya itu pengen nyari duit, cari yang begitu ceramah. Bener, kalau kajian tuh capek. Capek kenapa? Jamnya lama. Ngobrol. Gitu kan. Ya, kalau khutbah tuh khutbah Idul Fitri, Idul Adha, dapat tuh. Enak. Tanda kutip enak. Kenapa? Kita habis ceramah pulang. Emang ada dialog habis ceramah Idul Fitri? Enggak. Ada juga kita diajak makan. Ya, makannya paling cakep gitu kan? Iya kan? Ya, apa? Namanya ustaz. Gitu kan? Ya, itu silahkan, nggak ada masalah. Tapi saya menikmati taklim-taklim kayak gini. Ya. Semalam saya juga sama taklim. Ya, kita evaluasi, bahkan evaluasi keluarga. Ya, gimana keluarga? Ya. Kemarin kemana? Ya. Gimana keluarga? Oh ada yang sakit. Kenapa sakit? Nah, ada yang sakit kan? Sambil ngaji karena online semalam hujan. Saat sambil tiduran ya nggak apa tiduran, yang penting tetap ya. Nanti udah ke rumah sakit belum? Belum. Sampai kayak gitu. Ke rumah sakit lah ya. Biar kita tahu karena ada masalah di tenggorokannya agak besar. Saya bilang hati-hati loh. Ya. Tapi ke rumah sakit jadi tahu kita jadi stres. Ya tahu sejak dini. Ya, repotnya giliran udah bermasalah ke rumah sakit stadium 4. Hati-hati. Iya kan? Bahaya. Kadang-kadang kita milihnya praktis nggak mau tahu sebenarnya. Bukan kita udah tahu cuman nggak mau tahu. Biarin aja deh gitu kan. Giliran udah ini nyusahin banyak orang kan repot. Ya, jadi senangnya saya gitu. Jadi mohon maaf ya kalau ditanya, nih gue nggak mau ngaji lagi ditanyain mulu gitu. Ya. Jadi ketahuan deh gitu kan. Enggak, justru biar kita bisa lebih baik. Silakan Pak Arif ya.
Pak Budi kok arif sekali. Masya Allah. Pas yang ketangkep narkoba. Lanjut. Insya Allah apa nih? Habis subuh. Masya Allah, barakallah. Emang kerjaan apa? Kenapa? Nikmatin, ya. Iya, apapun, ya. Jadi sebagai apapun, tetap kita menjadi yang terbaik. Ya, betul. Kita jadi ASN, jadilah yang terbaik, ya. ART, jadilah yang terbaik. Karena Allah akan memuliakan kita, ya, dengan posisi apapun. Ya. Ya, ini saya juga ingatkan kalau yang remaja-remaja saya ingetin. Ente sebagai apapun kerja, jangan diremehkan. Just to be the best. Karena itu konsep Quran, menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Ente misalnya mohon maaf Gojek ya, jangan lalai. Orang nanti kalau telat-telat mulu misalnya ya, udah nanggung nih lagi mapan kayak gitu kan. Orang kan nggak mau tahu. Gila ratingnya turun langsung protes gitu kan. Ya, just do the best aja. Bisa jadi kebaikan itu bukan dari pelanggan. Ini jujur ya. Bisa jadi bukan dari pelanggan, tapi bisa jadi ada hal-hal yang Allah limpahkan kebaikan itu buat kita. Gitu. Saya sama kan, saya juga ceramah kayak gitu. Saya nggak mengharapkan sesuatu dari yang saya isi. Jalanin aja, dapat silahkan, nggak dapat nggak ada masalah bagi saya. Oh gitu. Benar. Oh gitu. Kok kita nggak sebarengan sekolah gitu kan guru saya? Nah, salah satunya kayak gitu. Silahkan nanti cross check tentang saya kalau ketemu sama saya, gimana sih pendapat Bapak tentang Furqon? Tanya aja nggak masalah. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang pas, cross check ke saya. Jadi ada feedback. Benar kan? Jadi enak namanya gitu. Ya. Bang Zakaria tiap hari tilawah, insyaallah. Apa alhamdulillah nih? Tiap kapan? Iya, maksudnya waktunya kan 24 jam. Ada yang fix time nggak? Oh, pengen tidur. Masya Allah, barakallah. Oh, alhamdulillah. Yang susah kalau lagi makan bakso, beda ya. Busway. Silakan Pak Jun. Alhamdulillah, masya Allah. Di pengajian kita, mungkin dia diajak ya ngaji. Di pengajian mana? Oh gitu. Pengajian di mana itu? Oh, FKM itu apa? Kajian pagi. Minggu pagi. Komunikasi. Oh, yang di sini. Iya. Oh, ada grupnya ya. Alhamdulillah. Setiap hari 1 juz. Oh, seminggu sekali. One week, one juz gitu ya. Iya, kenapa? Itu sebagai media, jangan tujuan. Dulu saya ikut ODOC, one day, one juz. Terus ketika saya udah merasa konsisten, ya udah saya keluar dari grup ya. Gitu. Karena saya punya target-target lain. Ya, alhamdulillah. Itu tetap jalan ya. Jangan sampai kita enggak itu kemudian kenapa? Karena saya udah enggak tilawah lagi gitu, bukan. Selama kita belum konsisten, ikutin aja terus. Banyak manfaatnya ya, timbang mudorotnya. Ya. Pak Iwan? Jabarnya. Kapan tuh? Ba'da maghrib, ba'da subuh. Ibu, Jabar Ibu? Masya Allah. Bu Ani? Masya Allah. Ibu? Ya, mohon maaf, kita cek satu-satu ya. Ibu, kecuali pas halangan paling ya. Ibu? Ismi? Ya. Bu Lesti? Bu Suwarni kan? Iya. Bu Rina? Oh, Bu Rina tiap hari tuh, alhamdulillah tuh. Ibu? Tak namanya Bu? Masya Allah. Siapa namanya Bu? Enita. Ya, bukan anytime ya. Enita. Ibu? Oh, surat tertentu. Surat cinta dari nggak fokus ke ayat-ayat tertentu gitu kan. Ibu tiap hari? Masya Allah. Barakallah. Saya sangat rekomendasi bacanya runtun bacaan harian.
Ya, dari awal rasakan nikmati itu sehatam sekali, terus nikmati. Ada waktu itu seseorang yang laporan ke saya, Ustaz, ibu saya tuh sampai mencatat dari pertama kali dia hatam Quran sampai sekarang usianya sudah sekian puluh tahun. Jadi dia mencatat sudah sekian kali hatam Al-Quran. Ini bukan masalah perhitungannya, enggak, tapi menjadi barometer. Ya, di usia sekian kira-kira gitu. Kan sehari itu setahun itu 365 hari. 365. Ya. Jumlah ayat Quran tuh 6236. Tinggal bagi aja. Maka paling tidak setiap 7 tahun kita bisa hatam Al-Quran. Kalau satu hari satu ayat. Coba yang ada handphonenya. 6236. Di situ. Ada yang bawa handphone? Nah, kalkulator. Nah, kita hitung. Iya, kalkulator. Mau ngitung, Ibu deh. 6236. Iya, 6236 kan ayat Al-Quran. 6236 bagi 365. Aduh. 365. Apa? Angka depannya aja. Benar, 17. 17 koma. Oke. Jadi 17 tahun kita sekali hatam Quran kalau sehari cuma satu ayat. Coba, bisa jadi ada orang selama ini belum pernah hatam Quran walaupun usianya udah 60 tahun. Karena nggak pernah memulai. Yes? Boleh, nggak masalah. Beda. Ya. Iya, karena itu suplemennya. Ya, suplemen. Ya, karena ada hadis mengatakan hatamkan Quran dalam waktu 1 bulan. Ya, berarti semuanya. Ya. Ada sahabat sampai, ya Rasulullah, ana aqwa min dalik. Aku lebih kuat dari itu. Kata Rasulullah, kalau gitu 1 pekan 1 kali. Sampai mengatakan, ana aqwa, aku lebih kuat lagi ya Rasulullah. Bukan cuma 7 hari. Masih kuat. Ya, lagi dong. Jangan cuma 7. Oh, kalau gitu 3 hari. Baru kata Rasulullah, ya, kalau orang yang menghatamkan kurang dari 3 hari, khawatir apa? Dia tidak paham maknanya, cuma sekedar baca. Jadi dari situ, makanya saya pribadi itu punya target 1 bulan itu sekali hatam. Gitu ya Bu ya. Apalagi kita juga punya waktu extra time untuk memahami. Walaupun cuma 1 ayat. Sekarang ada, coba cari aja aplikasi namanya Tadabbur Ayat misalnya. Itu ada tuh, bukanya 1 ayat, 1 itu kita baca. Kalau kita baca itu kita tahu ayat itu bicara tentang ini. 1 hari. Ya. Tafsirweb.com. Itu kalau kita buka, maka dia per ayat itu ada tafsirnya dari sekitar 10 kitab tafsir. Sekitar 10 kitab tafsir, ya, tafsirweb.com. Ya. Itu Masya Allah, itu online, tinggal kita lihat, itu terjemahan bahasa Indonesia. Jadi misalnya Yasin, itu apa gitu. Walaupun dia ada yang terjemahnya itu, tafsirnya itu tidak cuma 1 ayat. Ya, ada yang digabung 3 gitu kan. Yang ada 4 misalnya ya. Was-sama'i dzatil buruj wal gimana? Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'un wasyahidi wa masyhud. Nah, biasanya ini 3 ini digabung jadi 1 karena qasam, dia sumpah Allah. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa masyhud. Nah, kutila ashabul ukhdud itu berikutnya. Itu ada. Itu di tafsirweb.com. Itu jadi bacaan saya biasanya. Saya kalau mau ada iseng atau apa ceramah, maksudnya kalau menjelang ceramah, saya ada sebuah ayat yang ingin saya baca, ya, ingin saya kaji, saya ngelihat dari beberapa tafsir. Di antaranya itu, yang terjemah itu tafsir.com, kemudian tafsirweb.com,
Kemudian yang berikutnya saya punya yang dari cetak produksi Saudi itu yang ayat itu ada beberapa tafsirnya. Jadi buka dari situ itu lebih mengena. Surat Yusuf pun memberikan arahan kepada kita di dalam surat Yusuf ayat kedua. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an Arabiyyan dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir, menggunakan akal. Ya. Dan Al-Qur'an ini diturunkan sesuai dengan bahasa aslinya. Ya. Tidak dirubah. Kita yang mengikuti memahaminya. Coba kalau bayangkan Al-Quran dari dulu disesuaikan dengan bahasa tempatnya. Lama-lama bahasa aslinya akan hilang. Tahu nggak bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia kan gitu. Ya, sekarang tuh orang banyak menggunakan bahasanya bahasa gaul. Lama-lama anak-anak kita itu nggak paham bahasa asli bahasa Indonesianya. Ya. Bahasa yang biasa digunakan seakan-akan cuma ada di acara-acara resmi kenegaraan. Tapi bahkan acara kenegaraan kadang-kadang masuk juga tuh bahasa-bahasa pergaulan gitu kan. Anak saya yang nomor 2 tuh sering nanya, itu bahasa apa sih, Bi? Ini bahasa Indonesia, kamu nggak tahu? Baru denger gitu kan. Ya karena kalimat yang jarang kedengeran kayak gitu ya. Nah, salah satu cara untuk menjauhkan dari Quran nih, disengaja atau tidak, yaitu dijauhkannya dari bahasa Arab. Dijauhkan. Bahkan di kita itu sesuatu yang berbau Arab itu seakan-akan sesuatu yang negatif. Ini bahaya. Sebenarnya bukan cuma sekedar budayanya, tapi ujungnya nantinya adalah menjauhkan dari Al-Quran. Dan alhamdulillah Allah jaga Al-Quran ini sampai sekarang dengan banyak para penghafalnya. Ya. Makanya kalau misalnya baca Al-Quran, dimanapun ketika misalnya kita dekat dengan para penghafal Quran, biasanya kita ketahuan mana yang pas, mana yang tidak. Bahkan panjang pendeknya. Makanya mohon maaf ketika lagi pas baca, bisa jadi menurut persepsi kita benar, tapi kita dikoreksi sama orang lain. Ya, ternyata yang kita baca itu ternyata tadi ya terbalik. Ya. Tadi wa maliya la'a, ya, yanya nggak kebaca. Kucing ya? Kucing itu dari tadi sampai 3 kali itu muter. Iya, saya bilang Masya Allah, muter bener. Saya bilang kirain, ya? Oh iya. Maaf dari tadi. Ya, kalau Bapak kan Ibu kan ngeliat sini, saya ngeliat kucing lagi dari tadi. Ya, kalau tengah malam deg-degan juga gitu. Maksudnya apa itu? Ya, kita lanjut. Ya. Hitam putih. Ya, kayak sapi itu. Itu baru ngeliat tuh. Kalau yang tadi yang putih hitam. Ibu-ibu, Bapak, Al-Quran itu akan menjadi keberkahan bagi kita dengan 2 syarat. Ya, syaratnya itu kita memahami dan dijadikan pelajaran. Suratnya surat 38 ayat 29. Surat 38 surat apa? Ada yang tahu? Surat apa? Pakai qalqalah shad ya. Nyebut yang tepat shad ya. Ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Ya. Jadi Al-Qur'an, kita hapus dulu. Ya. Al-Qur'an ini mubarak. Masjid mubarak ya. Ya, penuh berkahan. Syaratnya 2, apa? Liyadabbaru. Liyadabbaru. Difahami. Yang kedua, waliyatadzakkaru. Liyatadzakkaru.
Ini dijadikan pelajaran. Nah, zikir itu pengingat. Ini syaratnya 2. Boleh baca terjemahnya, Pak Zakaria? Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Iya. Jadi ayat yang tadi kita baca, kisah tentang surat Yusuf, tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ini akan menghadirkan begitu banyak keberkahan ketika kita memahami dan kita jadikan pelajaran. Dan salah satu kunci untuk kita memahaminya adalah dengan kita memahami bahasanya. Ya. Bahasa Arabnya. Makanya di ayat kedua itu diingatkan ya, setelah alif lam ra kitabun tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tapi kan kita nggak paham bahasa Arab seluruhnya. Tidak paham seluruhnya bukan berarti ditinggalkan seluruhnya. Paling tidak ngaji kita hari ini itu adalah salah satu cara kita ingin mengambil keberkahan dari Al-Quran dan kita mencoba memahami sedikit-sedikit apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Ya. Misalnya hari ini ya, karena waktu kita udah hampir habis, ada kalimat fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ala ma tasifun atau ma yasifun, kita lihat. Siapa tadi yang baca fasabrun jamil? Ya, surat Yusuf. Iya. Iya. Boleh baca terjemahnya, Bang? Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Iya. Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagimu. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu berikan. Iya. Jadi ada kalimat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang kesabaran apa? Kalimat singkat, fasabrun jamil. Kesabaran itu akan indah. Sabaran itu menghadirkan keindahan. Sabaran itu adalah kunci agar hidup kita itu lebih bahagia. Dalam kondisi apapun, termasuk ketika kita sedang mendapatkan musibah. Ya. Maka orang yang sabar wajahnya juga beda. Ya. Lebih tenang. Hidup bermasalah pastilah, nggak mungkin hidup tanpa masalah. Tapi ada orang yang menghadapi masalah dengan kesabaran, ada orang yang menghadapi masalah dengan ketergesa-gesaan. Ya. Makanya biasakan itu, sabar itu ketika pas pertama kali kita mendapatkan masalah, langsung tanamkan kuncinya, ayo sabarin dulu. Ya. Pernah kan saya ceritakan, ada seorang wanita yang menangis ketika mendapatkan musibah, kemudian disuruh sabar oleh Rasulullah, tapi dia nggak bersabar. Kemudian dikasih tahu oleh sahabat yang lain, itu Rasulullah SAW. Baru dia mengatakan bisa sabar. Ya. Apa kata Rasulullah? As-sabru 'inda sodamatil ula. Sabar itu adalah ketika pertama kali kita mendapatkannya. Ketika dapat musibah langsung kita sabar, langsung istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah konsep kesabaran. Dengan apa? Mengalihkan bahwa ini adalah takdir Allah. Ya, makanya salah satu cara biar kita bisa bersabar adalah kita memahami bahwa ini adalah takdir Allah. Apapun. Ya. Sebab kalau berubah juga nggak bakal kalau dia kesel segala macam nggak bakal berubah. Ya. Mohon maaf misalnya ya, tahu-tahu amanah ke istri, uangnya hilang gitu kan. Tapi jujur memang hilang. Kita marah-marah kayak gimana? Ya udah duitnya udah hilang, mau diapain?
Tapi ketika orang yang punya iman, maka kesabaran itu inda sodamatil ula, dia akan menahan diri. Ya. Nggak langsung komen dulu, sabar dulu aja. Ya. Sebab kalau dia nggak nahan, biasanya itu omongannya itu lost control. Ya. Apapun kadang-kadang ya. Ya saya juga pengalaman. Ya. Dan berjalannya waktu itu jadi belajar, learning by doing. Tadi kita nggak punya pengalaman berkeluarga. Tapi lama jadi belajar. Oh iya, ya mau diapain juga. Ya, udah kondisinya. Hmm. Ya, iya. Itu karena kita faktor tidak biasa. Bukan jadi budaya, ya. Iya, kalau udah budaya sih, oh iya, maksudnya musibah. Makanya pentingnya kita ngaji gitu ya. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat istirja itu setiap bentuk musibah apapun. Lah iya. Yang repot kalau ngelihat bini ngomong innalillahi. Musibah. Oh iya, tapi kan bukan ngelihat istrinya, ngelihat ke bawah. Ya. Nah, untuk kita berarti bisa menempatkan diri. Ya, kalimat itu bukan berarti harus diucapkan secara zahir. Ya, dalam hati langsung. Gitu kan. Biar apa? Orang nggak kesinggung juga. Gitu kan. Ya. Jangan sampai pas baru sakit gitu, lu doain gue meninggal. Berantem ntar. Ya. Ada yang ngaji sama saya, tahu laporan. Ustaz, saya salah baca doa, Ustaz. Ustaz salah baca doa gimana? Kan orang udah sakit parah tuh. Saya baca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil wazian. Ya langsung tuh wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Besoknya meninggal satu orangnya kayak gitu. Ya nggak ngaruh. Saya bilang itu kan ada. Maksudnya apa? Kalaupun wafat, mudah-mudahan udah diterima taubat, nggak ada masalah. Ya. Ya kan? Ya. Cuma karena orang menganggap ya seakan-akan doain orang mati, bukan, doain ketika kalaupun wafat nggak ada masalah kayak gitu. Tapi memang sebaik-baik doa itu yang sesuai dengan konteksnya ya. Ya. Jadi doanya itu menyesuaikan ya. Lagi kematian, lagi serius, mau doa minta diberkahi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kira-kira gimana tuh orang lagi sedih segala macam gimana kira-kira? Gimana pasan kira-kira? Lagi doa kematian, emang udah makanan di depan. Allahumma barik lana. Ini Ustaznya lapar. Saya ingin doa makan. Ya, itu juga penting. Ya, ada acara pernikahan, sambutan, ya kan? Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Ya boleh aja, ya. Apalagi diganti alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Wah, ini acara nikahan. Ya. Jadi memang harus ya kalau dalam dakwah tuh khotibun nas ala bilugoti qaumihim ya. Kalau kita ngobrol, berdialog itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Sesuai dengan kontekstualnya seperti apa harus bisa pas ya. Ya, jangan semuanya pokoknya terserah gua gitu, dia mau nerima atau enggak gitu. Baik lagi ke kajian kita. Ini surat Yusuf ini bermakna itu sangat dalam. Bahkan di akhir ayat surat Yusuf tuh Allah ingatkan. Di akhir ya, sampai ini bukan ngada-ngada ini cerita. Ya. Gimana terjemahnya? Ini sebagai penutup ya. Pekan depan kita bisa ada masih dengan kisah Yusuf, kita akan lebih dalam lagi. Ini masih sifatnya umumnya. Gimana terjemah ayat 111? Sungguh nih. Bahasa Arabnya apa? Laqad. Ini ada taukid, ada penguatan dari Allah. Laqad kana lakum fi qasasihim ibratun li ulil albab. Lanjut terjemahnya, Pak. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Lanjut. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Terus? Tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iya.
Jadi gimana kisah ini bisa menjadi petunjuk bagi hidup kita? Maka hari ini kita dapat sebuah quotes. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Dan ini dilakukan oleh Yusuf alaihissalam ketika dia mendapatkan konspirasi keluarga, mendapatkan godaan dari istri sang raja yang cantik jelita, gitu kan. Ketika beliau mendapatkan hadiah penjara, ya, bahkan ketika dia menjadi bendahara negara, kesabaran itu tetap melekat pada dirinya. Sabar ketika dapat musibah, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan berdua itu sama istri seorang raja, kemudian yang berikutnya sabar dalam ketaatan, ya, dalam taat tetap sabar. Itulah maka ulama membagi 3 kategori kesabaran: sabar indal musibah, yang kedua fitarkil ma'asi, maksiat ketika meninggalkan kemaksiat, yang ketiga adalah indat ta'ah, dalam ketaatan. Ngaji kalau nggak sabar bosan, capek, lelah, maka harus ada kesabaran. Tapi insya Allah kesabaran itu akan berbuah manis, ya. Sampai dalam surah Ar-Ra'd, ya. Ar-Ra'd surat 13 itu jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Sampai kalimat dari malaikat ini, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sabartum, dengan apa-apa yang kalian sabari selama di dunia ini. Jadi kesabaran kita berbuah indah. Bacaan Quran ngantuk, capek, lelah gitu kan. Kadang harus goes kan dari sana kan, jauh, hujan, gerimisan gitu kan. Ya kan, apalagi spray sama bantal udah melambai-lambai gitu kan. Aduh, udah nikmat banget gitu kan. Tapi kita tetap jalan insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Adanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik ya. Jadi gini Bu ya, itu kan alamnya alam barzakh. Alam barzakh itu kita nggak paham ya. Itu alam antara dunia dengan akhirat. Dia sudah berada di alamnya sendiri, gitu kan. Nah memang ya doa-doa kita itu akan nyambung kepada mereka. Makanya kalau misalnya kita datang, kita mengucapkan doa untuk mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat. Ya, tapi alhamdulillah mereka nggak bisa menjawab. Waalaikumsalam, kira-kira gimana gitu di kuburan, gitu. Ya. Nah, masalah dia tahu, insya Allah karena nyambung itu mudah-mudahan kita termasuk yang tadi ya. Ya, jadi langsung mendapatkan. Makanya pentingnya kebaikan-kebaikan kita itu nyambung kepada orang tua kita seperti itu. Kepada orang yang sudah tidak ada. Ya, rohnya. Makanya kita, ya enggak lah, kasihan dia sakit ya. Ziarah itu sebenarnya sebagian besar tuh buat diri kita. Makanya doanya assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kami nanti akan ketemu gitu sama kami. Jadi mempersiapkan diri kita. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah ya mengingat penghancur kelezatan. Hazimil lazat. Apa? Al maut, yaitu kematian. Maka ziarah kubur itu yang pertama yang dilakukan adabnya itu adalah bukan kita ngobrol ya. Seakan-akan masih ada, apalagi minta doa. Ma, pengen ujian, ma. Doain, orang dia juga butuh doa kita gitu kan. Yang ada kita mendoakan. Kesana itu mengingat kebaikan-kebaikannya. Ya, mengingat hal-hal yang sudah ditinggalkan untuk kita dan terus kita mendoakan agar hati kita juga senantiasa terikat. Ya, untuk ingat dan mendoakan. Yang kedua itu zikrul maut.
mengingatkan kematian, ya. Hati-hati ya. Kadang-kadang karena kita udah terbiasa, lama-lama hati itu jadi berkarat. Ya, sampai ada dangdutan di atas kuburan. Pernah lihat nggak? Iya kan, ke rumahnya di deket kober gitu kan, bikin acara kurang lapangan. Oh, pondok dia nyebut tempat tuh. Gitu ya Bu ya. Balik lagi. Wallahu alam, saya kurang paham. Sejauh yang saya pahami tidak ada ruh lagi kembali ke jasad, kecuali nanti di hari kebangkitan baru Allah akan membangkitkan. Ya, selama di sini maka tidak ada, alamnya alam ruh ya, alam barzakh. Iya betul. Ya kalau kita datang ntar ngobrol, kita buka hidup lagi gitu kan. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.